bahas tentang ini dampak kemiskinan terhadap perkembangan mutu pendidikan terkhususnya di NTT. Jadi menurut kamu Karman, sebelum kita omong kan kita tukar-tukar pikiran toh. Maksudnya kemiskinan itu terjadi karena itu perkembangan pendidikan ini dia jadi salah satu kemiskinan jadi salah satu dampak dari keterbelakangan mutu pendidikan di NTT itu karena pengangguran ya, apalagi pengangguran ya, kemiskinan kemiskinan itu utama, itu jadi utama. Jadi apa lagi? Masyarakat yang pemalas, malas. Iya, malas. Kurangnya wawasan kurang luas. Kurang luas. Keterampilan pengetahuannya kurang baik. Oke, kok diam sih? Karena menurut lu karena kemiskinan tuh keterbelakangan pendidikan itu karena apa? Kurang majunya pendidikan. Ya itu yang pertama, itu yang tadi ini apa siapa nih Rila sebut pengangguran. Yang ini tadi ini apa? Lisa sebut bilang apa? Itu karena malas. Mela sebut bilang ini apa? Wawasan kurang luas. S20 yang di kampung sana, di kampung kampung. Itu rendahnya tingkat pendidikan. Nah, kenapa begitu? Yang pertama kita bahas satu-satu. Karena yang pertama yang paling utama itu kemiskinan. Nah, kemiskinan itu terjadi karena kurangnya pendidikan, kurangnya wawasan, kurangnya kerja keras. Yang ada itu hanya malas-malasan. Nah, tetapi karena kurangnya pendidikan membuat orang jadi miskin. Karena kemiskinan membuat orang jadi kurang berpendidikan. Karena kurang berpendidikan, malas, miskin lagi. Jadi mereka itu saling kait mengait. Nah, itu karena pola pikir kita yang primitif. Orang tua suruh kita sekolah, kita bilang bebas di luar, malas kerja, lebih baik kerja, dapat uang. Ya. Sehingga kita jadi miskin, masyarakat jadi miskin. Karena masyarakat miskin, jadi perkembangan pendidikannya jadi menurun. Nah, perkembangan pendidikan menurun karena masyarakat miskin. Ya wajar toh, kan ada yang orang bilang uang bukanlah segalanya, tapi dengan uang segalanya bisa tercapai. Iya toh? Iya. Kau boleh mau, tetapi kalau tidak punya uang tidak bisa. Karena segala sesuatu itu butuh uang. Kamu sekolah, kita ngomong ke pendidikan, kamu sekolah, mau ke sekolah biaya SPP-nya mahal, biaya regisnya mahal. Kita mau pakai apa bayar? Jalan terbaiknya itu beasiswa, ya kan? Tapi kalau beasiswa dimonopoli oleh pihak yang berwenang dengan nepotisme, kalau sampai dengan sistem orang dalam atau sistem kekeluargaan, bagaimana dengan masyarakat yang kecil? Ya ujung-ujungnya tidak sekolah, mutu pendidikannya rendah. Itu semua karena ekonomi, kemampuan secara ekonomi dan finansial itu menurun. Supaya kalau kemampuan dan perekonomian itu menunjang, pasti semua orang mau sekolah. Tidak ada orang yang tidak mau sekolah karena apa? Ada orang yang bilang orang tidak mau sekolah itu karena dia
pemalas. Iya, rasa malas itu juga sebenarnya karena kemiskinan. Kenapa dia malas ke sekolah? Apa yang dia pakai kan berbeda dengan yang dia punya teman-teman yang lain yang pakai. Dimana dia punya teman-teman yang bebas berekspresi karena mau dibilang mereka punya Kebutuhan finansial, terpenuhi. kebutuhan yang terpenuhi, mereka punya segala sesuatu. Nah kita pakai apa adanya, biar pakai yang sudah terabek juga, sudah sobek-sobek juga kan, jahit saja, biar tidak layak pakai harus pakai. Nah itu yang membuat orang marah. Tetapi itu semua, bukan itu semua tuh, dia terjadi karena miskin, karena tidak punya, tidak mampu melanjutkan sekolah, makan untuk perut saja tidak cukup, apalagi mau sekolah. Setelah itu sekolah juga butuh biaya yang besar, di tempat sekolah sana juga butuh juga makan minum, biaya bulan, dan itu kan hal yang sangat apa, mau dibilang itu pengeluarannya kan lebih besar daripada kita yang sama-sama di rumah. Yang dimana kan kalau kita tinggal dengan orang tua di rumah dan sekolah itu dekat, itu kan otomatis kita hanya hitung biaya sekolah karena biaya makan minum ada di orang tua. Tetapi kita di NTT kan kuliahnya kan jauh semua, tempat pendidikannya itu kan jauh. Ya mau tidak mau ya, kalau kau mau sekolah kau harus dekatkan diri dengan sekolah. Nah kalau kau mau dekatkan diri dengan sekolah, ya kembali lagi kepada kau mampu secara ekonomi dan finansial atau tidak. Kalau kau paksa tinggal di rumah, yang ada kau tidak bisa ikut perkuliahan dengan baik. Bagaimana mau ikut kalau misalnya kita ambil contoh konkret, misalnya orang-orang Malaka, orang-orang Atambua, orang-orang kayak ini apa, orang-orang yang di TTU tetapi mereka tempat jauh, misalnya di Win, tinggal dari Win, tinggal di Malaka, tinggal di Atambua, pagi-pagi baru dari Atambua Malaka datang ikut kuliah di apa, di Kefas di Unimar. Itu kan hal yang tidak mungkin. Lalu transportasinya juga belum ada. Jadi yang mau tidak mau ya tidak sekolah, berhenti sekolah, berhenti ikut kuliah, tidak mau lanjutkan kuliah. Itu karena ekonomi. Faktor utamanya ekonomi. Jadi kalau kita mau perbaiki mutu pendidikan, ya paling utama itu kita harus perbaiki mutu ekonomi. Nah itu yang tadi saya ngomong. Kalau memang kita mau perbaiki apa, mutu pendidikan, ya otomatis kita harus perbaiki mutu ekonomi. Karena ekonomi itu kunci. Kalau kita tidak mampu secara ekonomi, otomatis untuk berpendidikan susah. Karena itu toh masalah pemikiran masing-masing itu kan berbeda. Sehingga masalah utama di NTT itu masalah pendidikan, masalah perkembangan mutu pendidikan yang pertama di NTT itu, dia punya masalah itu hanya karena kemiskinan. Seumpama kalau kita mampu secara ekonomi, otomatis pendidikan akan maju. Tetapi nyatanya kita miskin secara ekonomi. Sehingga kita perbaiki mutu ekonomi, sehingga karena kemampuan ekonomi kita mampu, kita juga mulai memperbaiki tentang kehidupan pendidikan. Dari pendidikan itu kita membangun lagi hidup kita yang lebih baik ke depan. Jadi itu dia punya masalah utama yang kita bahas itu, ya paling karena kemiskinan itu. Ya kita harus bisa hentikan garis kemiskinan itu. Paling tidak kita bisa mencapai
lihat titik tahap dari tahap rendah ke tahap peralihan dari tahap rendah ke tahap menengah, sehingga perlahan-lahan kita bisa bangkit. Karena itu ya, ekonomi tidak bisa terus begini. Untuk kita punya pendidikan harus maju. Ya, kalau kita pendidikan maju, ekonomi harus mampu. Jadi dia punya kesimpulannya itu. Kalau kita punya mutu pendidikan di NTT harus maju, maka perbaiki dulu kita punya mutu ekonomi. Karena dari ekonomi pendidikan bisa jadi. Oh, pas loh. Pas. Begitu saya. Pokoknya simpel saya. Di pagi yang cerah ini, ku sambut sang mentari. Kulihat burung-burung menyanyi dan menari. Bersyukurlah selalu di dalam hidup ini. Semua yang kau rasakan hanya sementara. Tuhan akan melihat dan mendengarkan semua yang terjadi. Kita harus bersabar, yakinlah semua akan indah pada waktunya. Memang kadang menyakitkan, memang kadang menyedihkan. Percayalah pada Dia, Sang Maha Kuasa.